Halo Suci Lover, gimana kabar kalian? Semuanya semoga sehat selalu ya, amin. Kali ini saya mau memperbaiki sepatu yang rusak ya. Ini adalah sepatu running yang akan saya perbaiki. Jadi sepatu saya itu rusak, karetnya itu lepas ya. Seperti ini ada dua karet ya, ini kalian terlihat di sini. Ya, jika kalian punya sepatu yang running dan karetnya lepas ya, ini jangan dibuang ya. Sayang banget apalagi kalau masih bagus ya. Jadi sepatu itu jika karetnya lepas itu terjadi dari beberapa faktor ya. Yang pertama itu jika sepatunya itu lama nggak dipakai ya. Kalian misalkan punya sepatu baru yang keluaran lama kemudian dibeli, itu biasanya kalau terkena air itu akan gampang mengelupas ya, karena lem pada sepatu itu pada dasarnya itu hanya bertahan selama 2,5 tahun tanpa pemakaian. Jadi semakin lama sepatu dipakai itu akan semakin awet ya. Nah, ini sepatu saya itu jarang dipakai ya. Sepatu saya jarang dipakai karena sepatunya cukup banyak, saya makanya ganti-gantian. Nah, yang ini jarang dipakai, giliran pas dipakai terkena beberapa kali air ya, karena hujan gitu ya, ini langsung mengelupas. Jadi kalau mengelupas seperti ini jangan dibuang ya, sayang banget. Ini bisa kita perbaiki secara permanen. Dia memperbaikinya itu ada dua cara ya. Kalau cara emergency atau cara cepat itu kalian bisa gunakan ini lem quick bond ataupun lem Korea ataupun semacamnya ataupun Alteco ya. Jadi lem Alteco bisa, kemudian lem Korea bisa. Ini kalau kondisinya emergency ya. Misalkan kalian lagi main terus lepas, kalian bisa pakai lem ini, tapi hasilnya itu tidak permanen ya. Kalau kalian kepengen permanen, kalian pakainya lem Castol ataupun lem Ibon. Jadi ada dua pilihan, lem Castol boleh, lem Ibon boleh. Nah, apa bedanya antara lem Castol dengan lem ini apa kayak semacam Alteco? Jadi kalau lem Castol itu isinya itu sama dengan lem Ibon ya. Jadi yang dalamnya itu kuning. Kalau yang dalamnya kuning itu kita bisa pakai secara permanen ya. Jadi kalau kuning yang kita harus mengkeringkan dulu ya, yang seperti ini ya, yang cairannya seperti ini ya. Jadi kalau pakai lem seperti ini bagus banget ya hasilnya nanti, tapi waktunya cukup lama. Proses perbaikannya cukup memakan waktu. Namun kalau memakai ini lem Alteco dan sejenisnya itu akan lebih cepat ya, tapi hasilnya tidak permanen. Cuman kita akan coba perbaiki dengan cara yang permanen ya. Kita akan menggunakan lem ini, lem Castol ya. Kita akan pakai lem Castol. Jadi yang pertama kita harus membersihkan sisi bagian sepatu ya. Yang ini kita harus bersihkan dari lem-lem yang menempel. Kemudian yang karet ini juga kita bersihkan. Kita harus bersihkan menggunakan amplas ya. Oke, kita bersihkan dulu ya. Ini jadi kira-kira seperti ini, kita bersihkan sampai dengan lemnya itu keangkat ya. Jadi lem aslinya itu sedikit keangkat seperti ini. Ini kalau udah lengket ini udah lumayan keangkat ya. Kemudian kita harus membuat sisi karet ini menjadi lebih kasar dari sebelumnya, karena sebelumnya itu halus kena lem. Kita harus buat lebih kasar ya. Jadi sistemnya itu sama seperti kalau kalian pernah melihat orang itu menambal ban sepeda ya. Jadi kalau ban sepeda itu kan diamplas dulu ya, atau dipakai gergaji ya. Kita bikin kasar dulu, lapisannya kita akan bikin menjadi lebih kasar supaya hasilnya itu lebih kuat. Oke, ini satu udah lumayan bersih ya.
Nih kira-kira seperti inilah ya, kita bikin pokoknya intinya ini lebih kasar. Oke, ini kira-kira seperti ini ya. Ini udah kita bersihkan semua walaupun nggak terlalu bersih ya. Yang penting kita udah mendapatkan sisi kasar ini udah keluar lem aslinya. Yang ini juga keluar ya. Jadi kalau dipegang itu sedikit lengket. Ini kita udah bisa pakaikan lem ya. Oke, ini kita langsung saja kita lem ya. Keluar ya. Oh, ini lemnya udah nggak begitu bagus ya. Nah, ini tips buat kalian ya, kalau kalian punya lem yang sudah nggak begitu cair seperti ini kalian harus direbus ya atau dipanaskan ya. Ini lemnya udah nggak begitu bagus, jangan dipakai ya. Kalau lemnya udah begini nih ya, tidak cair itu jangan dipakai ya. Ini udah kedaluarsa lem yang seperti ini, kita ganti lem ya. Ini saya masih punya satu lem lagi yang masih bagus ya. Nah, ini jadi kalau bisa lemnya yang masih cair seperti ini ya. Nah, ini kalian harus diratakan ya. Kita bikin rata. Ini usahakan sisi tepi itu benar-benar terkena lem dan rata ya, sisi bagian pinggir ya. Dan usahakan tidak terlalu banyak ya. Ini kalau terlalu banyak kalian rapikan lagi supaya nanti tidak luber pada saat ditempel ya. Ini kita harus memberikan lem di kedua sisi ya. Kalau pakai Alteco cukup satu sisi. Kalau pakai lem iPhone ataupun lem Castol ini harus dua sisi. Oke ya, ini kalau udah dilem dua-duanya, dua sisi, kemudian kalian diamkan selama kurang lebih mungkin 30 menit sampai lemnya itu sedikit kering ya. Oke, ini kita biarkan 30 menit atau 1 jam juga bagus ya. Oke, kita biarkan dulu ya. Oke, ini udah cukup lama dan ini udah lumayan kering ya. Ini kalau kita pegang itu nggak nempel ya, seperti ini. Kalaupun masih ada nempel-nempel sedikit ya wajar ya, karena itu lem. Ini udah lumayan kering, yang ini juga. Oke, sekarang kita akan tempelkan ya.
Jadi kalian nempelinnya hati-hati, jangan sampai ketuker ya, karena kalau sampai ketuker ya susah ya. Ini ada nomornya ya. Jadi kalau di bola itu di sepatu itu ada nomor urutnya, ini 10 bagian 10, ini bagian 10, biasanya ini bagian 9 atau bagian 8 ya. Ini bagian 10,5, bagian 10,4. Kalian lihat di sini ya. Di sini tuh ada nomornya 10,4, berarti bagian atas. Terus yang ini 10,5 bagian bawah. Jadi jangan sampai ketukar ya, karena ukurannya itu beda. Yang di bawah itu lebih lebar daripada yang atas. Ini 10,4 ya. 10,4 berarti untuk yang atas. Oke, kita akan tempel. Ini pertama ujungnya kita akan masukkan dulu ya di sini ya. Oke, ini satu sudah, tinggal satu lagi. Oke, ini udah dua-duanya ya. Ini setelah ditempel seperti ini, jangan lupa kalian pukul-pukul boleh, ataupun diratakan dengan tangan ya, supaya melekat ya. Ini bagusnya sih dipukul ya. Saya akan ambil sesuatu. Ini saya pakai ulekan ya. Dan jangan lupa diperiksa, jangan sampai ada yang masih belum menempel ya. Oke, ini setelah seperti ini kalian bisa langsung digunakan ya. Dan ini insya Allah awet ya, saya pernah mencobanya di beberapa tahun yang lalu dan dia itu benar-benar permanen ya, sampai habis ya, sampai habis kembali gitu. Tapi tergantung juga sama lemnya ya. Kalau kalian lemnya itu kualitasnya udah nggak bagus ya, itu juga berpengaruh ya. Kayak tadi yang seperti saya tunjukkan itu, lem yang pertama itu udah nggak bagus ya. Kita kalau bisa lemnya itu benar-benar memakai lem yang masih cair ya. Oke, ini seperti ini sudah jadi ya. Ini kalau masih baru itu masih beberapa masih bisa diangkat, tapi nanti kalau udah benar-benar melekat, kering, kuat, itu udah benar-benar permanen. Oke, itu tip dan trik dari kita ya, semoga bermanfaat ya. Semoga kalian di rumah sehat selalu, bahagia selalu, dan banyak duit selalu, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Soji Lover.